Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Syah dengan NPM saya 41182191200095. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS penjas adaptif dengan dosen pengampu Pak Dindin Abidin. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu adalah tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan autisme. Di sini saya akan menjelaskan dari definisi, penyebab, cara pengajaran, dan cabang olahraga yang tepat untuk materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada tunanetra. Definisi tunanetra yaitu individu yang mengalami kelainan pada indera penglihatan yang menyebabkan individu tersebut terhambat dalam penglihatannya. Penyebab faktor prenatal atau sebelum kelahiran, faktor neonatal atau saat kelahiran. Lalu ada postnatal atau setelah kelahiran. Cara pengajaran yang tepat pada tunanetra yaitu ajari anak dengan menggunakan benda yang nyata atau miniatur, atau ajari anak suatu hal secara menyeluruh. Ajari anak belajar sambil beraktivitas. Ajari anak suatu hal secara berkesinambungan. Ajari anak suatu hal dengan melibatkan berbagai indera. Lalu cabur olahraga yang tepat yaitu untuk tunanetra yaitu goalball. Lalu yang kedua ada tunarungu. Definisi dari tunarungu yaitu orang yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengarannya, baik memakai ataupun tidak memakai alat bantu dengar, di mana batas pendengaran yang dimilikinya cukup memungkinkan keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengaran. Lalu penyebabnya yaitu faktor genetik. Infeksi pada ibu seperti cacar air selama kehamilan, komplikasi ketika melahirkan, atau penyakit awal masa kanak-kanak seperti gondok atau cacar air. Cara pengajaran yang tepat untuk tunarungu yaitu memberikan perhatian khusus, tumbuhkan pemahaman diri, memberikan motivasi, belajar bahasa melalui membaca ujaran atau speech reading. Cabang olahraga yang tepat untuk penderita tunarungu yaitu olahraga yang bisa membantu perkembangan anak tunarungu yaitu renang dan lari. Lalu materi yang ketiga yaitu tunawicara. Definisi dari tunawicara, hambatan yang menyebabkan anak kesulitan untuk melakukan komunikasi secara verbal. Penyebab dari tunawicara yaitu faktor genetis atau keturunan, adanya kekurangan oksigen pada saat janin berada di dalam kandungan ibunya, adanya penyakit atau infeksi setelah anak lahir atau bayi prematur. Cara pengajaran yang tepat yaitu metode oral, membaca ujaran, metode manual atau isyarat, komunikasi total. Lalu cabang olahraga yang tepat yaitu olahraga yang bisa membantu perkembangan anak tunawicara yaitu berlayar. Lalu penderita yang keempat yaitu ada tunagrahita. Definisi dari tunagrahita yaitu kondisi ketika seorang individu mengalami keterbelakangan mental atau dikenal juga retardasi mental. Penyebab dari tunagrahita yaitu bayi tidak mendapatkan oksigen yang cukup selama proses persalinan. Anak mengalami malnutrisi berat, cedera pada otak karena kecelakaan atau terjatuh. Ibu mengonsumsi minuman keras, obat-obatan terlarang, atau obat-obatan tertentu saat hamil. Cara pengajaran yaitu tumbuhkan rasa kemandirian anak, pelajari segala hal tentang retardasi mental, libatkan anak dalam kegiatan kelompok. Lalu cabang olahraga yang bisa
ajarkan kepada tunagrahita, yaitu olahraga yang bisa membantu perkembangan anak tunagrahita, yaitu BOCE atau BOCCE. Lalu yang kelima ada tunadaksa. Definisi dari tunadaksa yaitu kondisi anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Lalu penyebabnya yaitu prenatal atau sebelum kelahiran, faktor neonatal saat lahir, dan postnatal setelah kelahiran. Cara pengajarannya yaitu terapi okupasi, fisioterapi, dan terapi wicara. Cabang olahraga untuk yang bisa diajarkan kepada tunadaksa yaitu wheelchair basketball. Lalu yang keenam ada tunalaras. Definisi dari tunalaras yaitu individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Penyebabnya tidak memahami identitas diri untuk membuat pilihan yang lebih baik tentang arah perkembangan dan kreativitas sebagai alat pemenuhan diri. Cara pengajarannya yaitu bicaralah dengan anak, atasi berbagai gangguan, beri hitungan, mundur untuk transisi, konsisten, tidak berkreasi berlebihan. Cabang olahraga yang bisa diajarkan kepada tunalaras yaitu renang dan lari. Yang ketujuh yaitu autisme. Definisi dari autisme adalah gangguan perkembangan pada anak yang menyebabkan kemampuan komunikasi dan sosialisasi yang terganggu. Penyebabnya gangguan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Gangguan lain seperti gangguan belajar, gangguan mood atau reaksi emosional, dan kejang sensory overload, misalnya karena suara yang terlalu berisik atau suhu yang sangat dingin atau terlalu panas. Cara pengajaran untuk autisme yaitu tidak melakukan modifikasi jadwal, mengenali bakat, menangani masalah, menulis, menggunakan objek menarik ketika belajar, menggunakan bahasa sederhana. Cabang olahraga untuk bisa membantu perkembangan anak autisme yaitu berkuda, berenang, dan yoga. Berikut tugas UAS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.